Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Mulyati dengan NIM 112214443. Pada video kali ini, saya akan mereview tugas dari tugas yang pertama sampai tugas yang kelima. Baik, untuk tugas yang pertama itu ada pemasukan data dengan SPSS. Jadi sebelum masuk, kita perkenalan terlebih dahulu apa itu SPSS. Jadi, SPSS adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk analisis statistik. SPSS banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian sosial, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan psikologi, karena kemudahannya dalam mengolah data secara kuantitatif. Baik, untuk tugas yang pertama itu ada pemasukan data dengan SPSS. Baik, jadi pada video saya yang pertama ini membahas bagaimana cara memasukkan data ke dalam SPSS. Di awal-awal itu saya menjelaskan di SPSS sendiri itu ada dua tampilan yaitu variable view dan data view. Untuk yang variable view itu dia digunakan untuk memasukkan variabel dan pengaturan-pengaturan lainnya seperti nama, kemudian tipenya itu numeric itu untuk yang angka dan string itu untuk deskripsi. Kemudian ada weight juga, weight, desimal, label, values, missing, dan lain-lain. Lalu ada data view, itu tampilan ke kita ketika kita sudah memasukkan variabelnya, kemudian digunakan untuk memasukkan semua datanya. Nah, ini ketika saya sudah memasukkan data-data pada latihan 1 ke dalam bagian data view. Baik, untuk tugas yang kedua itu pengolahan dan penyajian data pada SPSS. Nah, di tugas yang kedua ini, saya memberikan tutorial bagaimana cara menentukan mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisien kurtosis, dan koefisien skewness-nya. Lalu, saya juga memberikan tutorial bagaimana cara membuat grafik batang dan juga bagaimana cara membuat grafik lingkaran. Nah, ini untuk grafik lingkarannya. Lalu saya juga memberikan tutorial bagaimana cara membuat grafik garis. Nah, ini untuk hasil output grafik garisnya. Lalu untuk tugas yang ketiga itu sama seperti tugas yang kedua, pengolahan dan penyajian data pada SPSS. Tapi untuk tugas yang ketiga ini beda data saja. Kemudian lanjut ke tugas yang keempat yaitu uji parametrik. Baik, uji parametrik itu adalah jenis uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dan berdistribusi normal. Baik, pada video ini saya membahas latihan 3 yang dimana ini ada sebuah data, lalu menentukan hipotesisnya. Nah, ini ada H0 dan H1. Lalu penentuan taraf signifikansinya atau batasnya. Kemudian saya olah data tersebut dan hasilnya nanti akan saya bandingkan. Hasilnya itu sigmanya saya bandingkan dengan taraf signifikansi yang udah ditentukan tadi. Nah, perbandingan ini itu untuk menentukan apakah hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Kemudian, lanjut ke tugas yang kelima yaitu uji beda dua rata. Jadi uji beda dua rata itu
Bagian dari uji parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan atau independen. Sebenarnya hampir sama seperti tugas yang keempat. Dia untuk langkah-langkahnya menentukan dari data itu, kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu dan taraf signifikansinya. Lalu diolah dan hasilnya, sigmanya itu dibandingkan dengan taraf signifikansi atau alfa yang sudah ditentukan tadi untuk menentukan apakah hipotesisnya itu diterima atau tidak. Jadi tujuannya uji beda dua rata itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata dua kelompok. Jadi bedanya antara tugas yang keempat dengan tugas yang kelima itu untuk yang uji parametrik itu uji statistik untuk data yang normal, kuat, dan akurat. Sedangkan untuk yang uji beda dua rata itu salah satu bentuk uji parametrik tapi untuk membandingkan antara rata-rata dua kelompok. Baik, itu saja video review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.